Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan WiFi. Baik, sudah 1 bulan lebih saya nggak ngupload video atau nggak update video di YouTube saya, di channel saya, karena kesibukan yang alhamdulillah di luar ya. Jadi ini sempat saya untuk berbagi informasi dan juga tutorial ya. Oke, baik, kali ini saya akan coba berbagi mengenai paskon lagi ya teman-teman. Ini masih masalah paskon. Kebetulan di tangan saya ini terdapat 2 buah jenis paskon ya teman-teman. Ada paskon yang istilahnya anti gagal, kata orang bilang, yang ini modelnya jepit buaya, dan ada paskon yang pakai jepit biasa kayak gini ya teman-teman semua ya. Oke, kenapa saya bilang paskon ini memiliki dengan kata jepit buaya ya? Karena paskon yang satu ini itu bisa kita buka ya teman-teman, dan kemudian bisa kita buka ininya ya untuk memasukkan kabel fiber optik yang sudah kita cover ya teman-teman semua. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini bentuknya itu bisa dibuka, dan ini mudah kita pasang di kabel fiber optik ya. Ini mudah kita pasang. Sedangkan yang untuk paskon yang satunya lagi ini dia pakai jepitan kayak gini. Nah, ini pakai jepitan, dan model ini biasanya agak sedikit rawan ya teman-teman. Kalau nggak hati-hati, otomatis kabel fiber optik yang sudah kita cover itu bisa mudah patah. Baik, apa sih di sini saya akan coba membahas perbandingannya teman-teman semua ya. Saya akan coba membahas perbandingan. Oke, untuk perbandingan yang pertama di sini masalah harga. Paskon yang memiliki model kebuka macam ini atau model jepit buaya kayak gini, ini memiliki harga sekitar ya satu packnya, satu dusnya kayak gini ya, satu pack itu sekitar 20-an atau 30 ribu ya teman-teman semua di online shop. Kemudian yang ini sama juga ya teman-teman. Nah, untuk hasil redaman di sini saya rasa selama ini menurut pengalaman saya itu sama-sama memiliki redaman yang bagus, tergantung bagaimana cara kita untuk memasang kabel fiber optik di paskon yang saya tunjukkan di video ini. Oke, di sini untuk perbandingan yang kedua adalah dari segi pemasangan ya. Untuk pemasangan itu saya pikir untuk pemula itu cocok banget menggunakan yang model jepit buaya kayak gini ya teman-teman semua ya. Jepit buaya kayak gini, sebab di sini kita tinggal buka aja ininya, kita sudah kelihatan lubang untuk memasukkan kabel fiber optiknya di sini ya teman-teman. Sedangkan di sini itu memerlukan ketelitian ya teman-teman semua, karena ini sudah ketutup dijepit kayak gini ya. Oke, untuk ketahanan ya, untuk ketahanan di sini saya pikir itu sama-sama tahan ya teman-teman semua. Nah, untuk jarak cover yang jadi pembeda yang menonjol di sini adalah jarak cover atau kita potong fiber optik ya. Sebab ini agak sedikit panjang dan ini agak sedikit pendek ya teman-teman. Kalau kita lihat, kita samakan, saya buka. Nah, ini yang model buaya ini agak sedikit panjang, yang model jepit ini agak sedikit pendek. Otomatis waktu kita melakukan coveran, otomatis kita sudah melihat ini jaraknya berapa yang untuk kita cover ya teman-teman semua. Oke, sekarang coba kita praktikkan bagaimana jaraknya kalau kita memasang kabel fiber optik di kedua paskon ini. Oke, di sini yang pertama saya ingin lihatkan adalah saya akan mencoba untuk memasang kabel fiber optik di paskon yang model buaya kayak gini ya teman-teman semua. Oke, di sini saya sudah siapkan cover. Kita eksekusi aja ya teman-teman. Oke, di depan saya ini sudah ada kabel fiber optik ya. Oke, untuk pengupasan saya akan kupas dulu ya. Nah, untuk pengupasan di sini untuk jaraknya itu terserah ya teman-teman. Di sini yang penting bagi saya itu yang penting sudah keluar dari sini ya teman-teman. Yang penting sudah keluar sampai sini, kita sudah di sini saya akan coba menggunakan 5 aja untuk panjangnya keluar dari ini tang kupasnya. Oke. Nah, setelah ini, nah ini untuk versi yang buaya ya teman-teman. Nah, kalau buaya di sini saya biasa itu meninggalkan lapis ini itu sekitar 1 cm aja seperti ini, 1 cm ya. Kita kupas ya, kita kupas dulu. Nah, setelah kita kupas, kita bersihkan ya teman-teman. Kenapa saya biarkan 1 cm itu saya nggak kupas? Karena di sini kalau kita habiskan itu biasanya bagi pengalaman saya itu akan rawan putus ya teman-teman semua. Nah, kalau fiber optik masih ya
masih kita tinggalkan plastiknya warna biru ini 1 cm. Ini untuk paskon yang model buaya itu agak sedikit kuat ya. Nah, untuk pemotongan di sini, untuk pemotongan kita usahakan seperti ini, tergantung cover ya. Nah, di sini saya biasa kalau menggunakan paskon buaya itu saya ujung kabel yang belum dikupas ini itu saya biarkan di nomor 4 seperti ini ya. Nah, ini nomor 4 ya teman-teman semua. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini nomor 4. Kemudian ujung kabel fiber optik yang masih belum saya kupas yang warna biru itu hampir mentok di sini nih. Nah, habis itu kita coba cover. Oke, kita cek. Nah, ini lasernya sudah bulat ya, sudah fokus. Sekarang coba kita pasang ya. Nah, ini pemotongannya agak panjang, teman-teman bisa lihat fiber optiknya agak panjang ya. Nah, ini agak panjang ya kalau model buaya ya. Tapi kalau kita pakai model buaya ini tuh istilahnya bisa saya bilang itu anti gagal ya, sebab ini bisa kita lihat ya lubangnya. Kita lihat saja seperti ini. Kita masukkan aja seperti ini. Aduh, sorry. Nah, ini kita lihat, kita masukkan aja seperti ini. Nah, tuh. Nah, itu kan mentok di ujung sana tuh. Nah, hati-hati kabel jangan sampai ketekuk aja. Kita jepit, kita pasang. Nah, kita lihat. Nah, itu. Kemudian coba kita kunci. Nah, setelah kita kunci, sinar optiknya akan bulat ya teman-teman. Nah, ini bulat. Nah, ini bulat. Sudah, ini biasa saya sebut konektor anti gagal ya teman-teman. Karena ini senang kita ini kita pasang ya. Nah, dan juga kita kalau kita kayak gini nih nggak mudah putus ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau untuk pemasangan di paskon yang model jepit itu saya ulangi lagi ya. Kita yang di model jepit kita coba dulu. Ini kita putuskan ya. Kita putuskan aja seperti ini. Kemudian saya akan kupas. Kita kupas. Untuk pengupasan sama aja seperti yang kita pakai di buaya teman-teman. Ini bisa kita pakai 5 atau bisa kita pakai 4. Di sini kebetulan agak pendek, saya pakai 4 aja. Nah, untuk pengupasan di sini kita perlu tinggalkan kira-kira setengah senti aja ya teman-teman. Untuk yang model jepit ya. Ini setengah senti. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, ini setengah senti kita bersihkan dulu. Nah, setelah berhenti kita cover. Nah, untuk cover seperti ini kita majukan. Tadi kan yang model buaya itu ada di nomor 4. Sedangkan untuk yang model jepit kayak gini itu kita majukan. Nah, ujung kabel ini ya. Ujung kabel ini kita majukan kira-kira setengah senti ke depan ya. Kita majukan setengah senti daripada yang model buaya. Kemudian kita cover aja. Oke. Coba saya cek. Nah, ini masih optiknya nggak bagus ya. Pecah. Itu terpaksa kita, ini kalau udah pecah itu nggak akan bagus. Kita coba cover lagi. Itu yang hati-hati ya. Untuk yang ini, yang model jepit. Oke, kita sisakan setengah senti aja seperti ini. Kita kupas, kemudian kita cover. Ya, kita cover, majukan setengah senti dari ukuran buaya, ya seperti ini. Kemudian kita coba cover. Oke, coba saya cek. Nah, ini lampunya juga sudah bulat. Oke, untuk cara pemasangannya itu perlu hati-hati ya. Pertama kita masukkan sarungnya ini dulu untuk pengunci fiber optiknya. Seperti ini. Kemudian pelan-pelan sekali kita masukkan pertama kali di sini ya. Caranya seperti ini, pelan-pelan banget. Ini memerlukan kesabaran teman-teman. Ini memerlukan kesabaran untuk memasang kabel fiber optik di paskon ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan tuh pendek ya. Untuk sekitar 2,5 cm ya, ini yang untuk model jepit ya teman-teman. Oke, coba sekarang kita masukkan aja pelan-pelan ya. Kita masukkan. Nah, ini perlu ekstra hati-hati karena paskon ini saya bilang ini rawan banget ya teman-teman. Ya, pelan-pelan aja seperti ini. Oke. Nah, jika sudah mentok seperti ini, kita coba ubah lagi. Ya. Nah, kalau seandainya di sini melengkung, misalnya sudah mentok tapi melengkung, kalian bisa geser seperti ini. Kita cari posisi, ya. Oh, ini udah melengkung, teman-teman bisa lihat. Kita geser pelan-pelan supaya kabel yang tersisa di luar itu bisa lurus ya teman-teman. Usahakan lurus. Oke.
Oke, kita masukkan pelan-pelan, sudah saklapar. Nah, ini untuk cahayanya terang banget ya. Ini juga kalau kita berhasil sambung paskon ini bagus ya. Ini nggak bakal gampang putus ya, teman-teman semua. Nggak bakal gampang putus ya, sebab ini jepitannya lebih kuat setahu saya daripada yang model buaya kayak gini nih, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kelebihan lain daripada paskon ini yang saya pelajari kemarin waktu saya pasang jaringan itu, ini agak kok lebih agak kuat sedikit ya daripada model buaya ya, teman-teman semua ya. Ini saya rasa agak lebih kuat sedikit daripada model buaya. Nah, apabila kita istilahnya sering menggunakan OPM waktu pemasangan FO, nah FO kayak gini, nah itu lebih enak saya menggunakan yang model jepit kayak gini, karena setelah kita masukkan aja seperti ini, kita setting untuk mengetahui redamannya berapa, itu kabel fiber optik, ujung kabel fiber optik yang ini nih, ini sudah dijepit oleh ini ya, dijepit oleh ini, sehingga enak kita untuk menutup bagian belakang ya kalau kita menggunakan OPM. Akan tetapi jika kita menggunakan yang sistem kayak buaya kayak gini nih ya, Madadi buaya ya kayak gini, ini pengalaman saya agak susah sekali untuk menentukan redaman yang bagus atau enggak ya, teman-teman. Sebab di sini setelah kita masukkan ke dalam paskon fiber optiknya itu, ini akan terus bergerak ya, akan terus bergerak di ujung paskon yang ini, sehingga saya kesulitan biasanya untuk menentukan mencari redaman yang bagus. Tapi kalau model jepit kayak gini, ini enak bagi saya ya. Tapi untuk pemula seperti saya itu, kalau ingin belajar fiber optik, gunakanlah paskon yang jepit buaya kayak gini ya, bisa dibuka ya, enak untuk pemasangan ya. Akan tetapi untuk teman-teman yang sudah pandai gitu, silahkan menggunakan yang jepit kayak gini ya. Itu tergantung pilihan kita, teman-teman semua ya. Tapi bagi saya, kalau ditanya mana yang lebih saya pilih, saya lebih memilih yang model jepit kayak gini ya, karena ketahanannya luar biasa, lumayan ya, teman-teman. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini dalam video informasi seputar jaringan WiFi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.